pembenaran itu bukan kebenaran. Apakah kamu sering berargumen alibi ataukah kamu sering berargumen secara nalar kebenaran? Karena kita sudah terlanjur memutuskan sesuatu, akhirnya kita mencari alasan supaya orang itu menerima sesuatu yang kita beli, sehingga kita melakukan pembenaran tindakan kita. Anda sering di mana? Ini ada pesanan, ada orang meminta, orang Jakarta, Haryanto dan Zainal Abidin, ini belum jamaah, minta dikirimi doa, ya kita dengan tulus kita kirimi doa ila Haryanto dan Zainal Abidin. Allahumma al-Fatihah. Segera begitu. Tadi sudah kita aturkan potensi yang kedua, kita siapkan berupa keberadaan alam semesta ini untuk dibaca, teman-teman. Saat kita melihat dan membaca, mengamati sejarah di masa sejarah krisis, pada saat sekitar tahun katakanlah 14 sampai 19 Perang Dunia I. Kemudian ada pandemi Spanyol di tahun 1113. Kemudian krisis ekonomi dan pangan 1929-1930. Kemudian Perang Dunia Kedua 38 sampai 45. Kemudian krisis ekonomi tahun 55 sampai 60-an, Indonesia mengalami tahun 61, hebat. Kemudian ada krisis, memang walaupun nggak parah-parah amat, ini berkaitan dengan masalah proyek sekitar di tahun 88-89. Kemudian ada krisis, kita kena gelombangnya 97-98. Kemudian ada sedikit riak pada saat ada krisis 2002. Kemudian ada krisis kemudian di tahun 2013-an. Kemudian ada krisis pandemi 2019. Dari semua krisis, ada yang berakibat dari sebuah reses tentang ekonomi, kemampuan daya beli yang jatuh, harga-harga pokok naik yang cukup tajam, kemudian mencetak uang yang tidak menghitung dampaknya besar-besaran. Jadi beberapa negara mencetak uang, akhirnya terjadi reses. Kemudian pandemi 2019, saya hanya mengamati sinyal-sinyal semua krisis yang ada itu didahului dengan banyak fenomena sebelumnya. Memang intinya adalah karena keserakahan manusia, kemudian adu kekuatan dan kekuasaan, rebutan kekuasaan. Saya nggak ngomong detail, nanti kuwi ya jenuh, kok ngomong politik gitu ya. Makanya saya ngambil globalnya saja. Kemudian belum terjadinya adanya fenomena alam yang saat ini juga semakin tajam, dan juga mengenai permasalahan-permasalahan politik
tentang demokrasi, politik tentang konstitusi, juga berkaitan dengan peta geopolitik global yang saat ini juga terjadi peperangan antar bangsa, yang semuanya juga semakin meluas dan keterlibatannya banyak negara juga semakin banyak, baik yang ada di Rusia dan yang ada di Timur Tengah, katakanlah demikian. Sepertinya ini memberikan satu sinyal-sinyal bahwa kita itu akan menghadapi sebuah atau suatu krisis. Apakah tanda-tanda itu sudah muncul? Umpamanya harga BBM yang tidak diprediksi naiknya, harga makanan pokok yang juga naik tanpa diprediksi, bisa jadi seperti itu. Kemudian orang banyak terjerat hutang, itu semakin luas. Kemudian konflik-konflik internal, konflik-konflik yang skala diri, kemudian skala keluarga, banyak percecokan rumah tangga, meningkatnya perceraian atau tidak, bisa kita lihat di statistik yang ada. Kalau ini statistiknya naik cukup tajam. Ya. Ini sepertinya memang mengarah kepada sinyal ciri krisis ekonomi. Saat krisis ekonomi dan krisis pangan itu menyatu bergabung, sekali lagi, saat krisis ekonomi dan krisis pangan ini bergabung menyatu, maka akan muncul konflik-konflik vertikal dan konflik-konflik horizontal. Ketidakpercayaan dengan pemerintah itu sebagai satu konflik horizontal, kemudian konflik terkait dengan kepercayaan, keyakinan itu konflik-konflik horizontal. Yang ini, tanda-tanda ini sudahkah Anda lihat yang saat ini? Kan gitu. Kemudian langkah apa yang kita perlukan untuk mengantisipasi ini? Akan terjadi satu bentuk persaingan kekuasaan, ada terjadinya persaingan jabatan, kemudian persaingan perebutan pangan ekonomi. Seperti apa? Ini kan ayat-ayat kauniyah sekaligus ayat-ayat nafsiyah yang harus kita baca dan untuk kita sikapi dengan cerdas dan dengan kebenaran. Yang gitu. Kita normal menjalani sebuah kehidupan, tapi kita punya alur kerja mengantisipasi krisis. Apa yang harus dilakukan? Tadi siang kan kita sudah juga sampaikan. Di dalam ayat itu kalimatnya begini. Apakah manusia ini sudah mencermati dan memperhatikan serta merealisasikan Al-Quran? Dalam satu kalimat ringkas, sudahkah? Ya, pakai ya di depannya, berarti satu bentuk mudore. Kamu harus menjadi pelaku saat ini, kamu harus cermat saat ini, kamu harus konteks saat ini. Ya tadabbarunal Quran, sudahkah kamu mencermati kondisimu, jiwamu, pikiranmu, ekonomimu, sosialmu? Sebagai bagian dari ayat-ayat Allah, kalau sekiranya sistem kehidupan ayat-ayat ini bukan dari sisi Allah, tentu akan banyak pertentangan. Maka cara membacanya begini. Jika kamu melihat sekarang ini secara data statistik, ternyata
terjadi peningkatan-peningkatan yang mengarah kepada ketidakmakmuran, mengarah ketidakadilan. Umpama keadilan itu bisa dibeli, siapa yang kuasa, yang punya uang itu yang menang. Ini upama loh ya, ini upama. Seandainya ada perilaku-perilaku seperti itu, kemudian semua aktivitas yang bersifat pelayanan ternyata harus banyak tambahan fee, umpamanya begitu, korupsi lah gampangannya. Itulah bentuk-bentuk pertentangan. Cara membacanya ayat ini kan konteksnya begitu. Jika kamu melihat di sekitar kiri kanan kamu sudah banyak chaosnya alam, chaosnya pemikiran, chaosnya perilaku, jatuhnya moral, tidak ada kepedulian, akhlak dan adab, itu terjadi dekadensi atau penurunan cukup tajam, berarti kita memang tidak bisa merubah apapun dalam kondisi saat ini, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri untuk lebih baik. Diri kita sendiri. Syukur kita ada di satu komunitas dalam membuat kebajikan. Jika ada pertentangan banyak, sudahkah kita melihat ini? Kan gitu. Kemudian ditambah dengan ambigu kebenaran. Saya akan cerita begini. Apakah beragama Anda, apakah keyakinan Anda, apakah Islammu dan imanmu itu adalah kebenaran atau pembenaran? Islammu kuwi, imanmu itu sebenarnya kebenaran atau pembenaran? Kamu koreksi sendiri. Kalau kamu membaca orang lain, jangan digunakan untuk mengolok, tapi mengevaluasi sebuah konsep bahwa saat kita berbicara kebenaran dan pembenaran, Islammu itu kowe ki Islam saka bapak ibumu, nenek moyangmu, apa kowe ki Islam karena pilihanmu? Kowe saiki Islam ki mergo pilihanmu apa mergo bapak ibumu? Bapak ibumu. Setelah kamu menjadi Islam dari bapak ibumu, kemudian kamu belajar dalil, belajar hadis, belajar Al-Quran, kemudian belajar banyak wawasan tentang agama. Ini kamu gunakan untuk mencari kebenaran, untuk mengkoreksi dan mengevaluasi kebenaran beragamamu, atau kamu gunakan dalil ini, hujah ini, hadis ini, ya hadis yang kamu hafal, wawasan, untuk membuat argumen dan alibi bahwa Islammu paling benar, buktinya kamu menggunakan dalil ini. Upama contoh, inna din indallah al-Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Islam, karena kamu sudah mengambil sikap Islam dari orang tua, kamu sudah memutuskan menjadi orang Islam dari orang tua, kemudian ada dalil, cocok kan? Ini berarti kebenaran atau pembenaran? Ini pembenaran. Sudahkah kamu itu di dalam kebenaran Islam dan kebenaran iman, ataukah pembenaran Islam dan pembenaran iman? Kalau kita rodok nakal berpikir, kebanyakan umat beragama saat ini itu kebenaran atau pembenaran. Kalau kita agak nakal sedikit,
Apakah orang-orang yang banyak orang-orang Islam saat ini itu sebenarnya kebenaran Islam atau pembenaran Islam? Saat mereka berdalil, saat mereka dalil Al-Quran, saat mereka dalil hadis, mereka itu kebenaran atau pembenaran? Menurutmu apa? Ya? Kebenaran atau pembenaran? Dikatakan al-haq min rabbik, kebenaran itu ya kebenaran. Pembenaran itu bukan kebenaran. Jika ini diterapkan di semua aktivitas kamu, tidak hanya masalah keyakinan. Jika kamu telah memutuskan sesuatu, kamu telah mengambil sikap yang kemudian kamu yakini sikap itu dan sudah menjadi kebiasaan bagi sikap, bagi kehidupanmu, kamu sudah menetapkan ini prinsip saya, maka dalil-dalil yang ada, hujah-hujah yang ada, pengetahuan dan wawasan yang telah tertanam di otak kamu akan berfungsi sebagai alibi. Pertanyaannya begini, apakah kamu sering berargumen alibi, ataukah kamu sering berargumen secara nalar kebenaran? Selama ini kamu itu berada di biasa alibi, ataukah kamu biasa melakukan keberanian melakukan kebenaran? Maksudnya paham maksud saya? Umpamanya kamu membeli sesuatu, ya, kamu tidak tahu apakah ini kebenaran, maksudnya kebutuhan, atau hanya pembenaran, hanya keinginan. Paham maksud saya? Kamu membeli sesuatu itu karena keinginan atau karena kebutuhan? Keinginan atau kebutuhan? Keinginan berarti pembenaran, kebutuhan karena kebenaran. Kamu tidak tahu apakah ini kebenaran atau pembenaran. Kemudian akhirnya kamu membeli sesuatu itu, motor umpamanya, kamu beli. Kan begitu. Kemudian suamimu atau istrimu atau orang tuamu negur, untuk apa kamu beli motor? Akhirnya kamu berdalih, lah wong ini lah kan gitu. Itu biasanya orang, karena kita sudah terlanjur memutuskan sesuatu, akhirnya kita mencari alasan supaya orang itu menerima sesuatu yang kita beli, sehingga kita melakukan pembenaran tindakan kita. Anda sering di mana?